disciples, transforming lives. Satu tema besar yang saya sampaikan pada hari ini untuk Gereja Mawar Sharon Jakarta Barat, saudara, adalah kerinduan saya dan istri saya, di mana kami juga mengalami dalam masa-masa kehidupan kami, terutama dalam masa-masa pernikahan kami juga mengalami hal yang struggle, kami juga mengalami hal-hal yang berat, kami juga mengalami hal-hal yang penuh dengan tantangan. Pada saat-saat seperti itu kami paham, saudara, kami tahu kami sangat membutuhkan pertolongan pada saat-saat itu. Pada saat-saat masa-masa parenting, saudara. Ya, pada saat anak-anak mulai hadir di tengah-tengah keluarga, mulai ada anak-anak di tengah-tengah kami. Pada saat-saat seperti itu kami sepertinya perlu sekali bimbingan, pimpinan, pengetahuan, wisdom yang baru. Bagaimana ini ada makhluk yang kecil ini di rumah yang kita tidak tahu apa-apa, tidak punya pengalaman apa-apa. Akhirnya banyak sekali kami juga mengalami gesekan-gesekan saya dengan istri saya. Kami pernah mengalami itu. Oleh sebab itu satu harian ini, saudara, saya mau dedikasikan untuk jemaat di tempat ini, saudara. Biarlah ini menjadi pembelajaran, menjadi contoh, menjadi sharing pengalaman, supaya kita semua menjadi jemaat yang dibangun, terutama dalam aspek parenting, terutama dalam hal family. Bagi saudara yang belum memiliki anak, bagi saudara yang belum menikah, ini juga buat saudara, karena suatu saat saudara mungkin mengalaminya. Tapi yang penting saudara ada di sini, itu adalah hasil parenting. Itu adalah hasil didikan dari orang tua saudara. Baik atau buruk, apa yang terjadi sekarang itu adalah hasil suatu parenting. Saudara bisa seperti ini, kita semua seperti ini, itu adalah hasil bertahun-tahun orang yang mendidik kita. Oleh sebab itu tujuannya adalah kita belajar apa yang kita alami sekarang ini, apakah kita mau teruskan kepada anak-anak kita mau teruskan kepada generasi berikutnya, atau kita harus ada yang kita rubah. Itulah tujuannya. Kenapa di dalam gereja, di dalam kumpulan orang-orang percaya, di dalam komunitas orang-orang percaya, hal-hal seperti ini, pengertian tentang parenting, tentang mendidik anak, harus disampaikan. Karena kalau kita lihat, saudara, di dalam Alkitab, isinya semuanya adalah masalah keluarga. Isinya semua adalah masalah family. Dan kalau kita baca dari kitab ke kitab, terutama dalam kitab raja-raja, perhatikan ada berpuluh-puluh raja-raja di sana, raja-raja Israel diceritakan dari si ini, lalu berganti si A, si B, berganti terus. Saudara lihat pergantian-pergantian ini, jatuh bangunnya suatu kerajaan, suatu raja-raja di Israel. Ada yang bagus, ada yang buruk, ada yang bagus, buruk, 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 bagus, buruk, 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 bagus, buruk. Lebih banyak buruknya dalam satu raja-raja, dua raja-raja. Kalau kita baca semuanya adalah masalah sebenarnya dalam satu hal, masalah parenting. Raja-raja itu hampir tidak ada yang mengguide orang tuanya, tidak pernah ikut campur dalam pemerintahan anak-anaknya. Tidak ada yang memperhatikan, mengkasihkan nasihat. Hampir-hampir tidak kita dengar. Sehingga tidak heran kalau raja-raja, kalau kita baca, ada yang hidupnya kacau sekali. Sampai Tuhan marah. Ada yang sampai Tuhan hukum bertahun-tahun. Banyak sekali. Kalau kita lihat semua backgroundnya hanyalah masalah keluarga. Masalah family. Kita orang-orang percaya di zaman sekarang. Kita bersyukur ada Alkitab yang menjadi guideline, menjadi pelita. Supaya kita belajar dari pengalaman keluarga-keluarga yang ada di Alkitab. Supaya kita tidak mengalami hal-hal seperti itu. Satu harian ini saya telah sharing, saudara, di ibadah pertama saya sampaikan tentang pentingnya parenting. Tentunya dari perspektif Alkitab. Apa yang kita baca dari Alkitab mengenai parenting.
Alkitab banyak sekali bercerita tentang bagaimana kita sebagai orang tua ambil bagian dalam parenting. Parenting adalah parent yang aktif. Harus aktif, tidak bisa tinggal diam. Yang ibadah kedua saya sampaikan, yang penting parentnya, orang tuanya, saudara dan sayanya. Saudara dengan istri saudara, saudara dengan suami saudara, itu jauh lebih penting. Bergandengan tangan, bukan sekedar kita apa yang kita kasih kepada anak kita, tapi apa yang kita lakukan, kita bagaimana men-treat pasangan kita, itu jauh lebih penting. Karena anak-anak belajar hanya dengan melihat. Dia melihat mamanya bagaimana memperlakukan papanya. Dia melihat papanya memperlakukan mamanya. Itu yang mereka lihat. Di ibadah kedua saya ada satu quote, pasangan yang dekat lebih mudah anak-anak mendekat. Ibadah ketiga saya share mengenai tugas, job of a parent. Kita ada satu misi sebagai orang tua. Kalau kita sudah menikah, kita punya misi. Misi yang penting banget. Nanti kita akan baca satu definisinya apa itu misi kita. Di ibadah sebelum ini, ibadah keempat saya sampaikan mengenai bahaya ketidakadaan ayah di dalam keluarga, di dalam parenting. Ada bahaya kalau ayah-ayah tidak hadir. Bukan tidak ada ayah secara fisik, berbeda cerita. Bukan tidak ada ayah karena sudah dipanggil Tuhan, itu berbeda cerita. Tapi ini ada ayah, tapi tidak berfungsi sebagai ayah. Ada ayah, ada papa di dalam keluarganya secara fisik ada, tapi tidak berfungsi. Itu pun juga berbahaya. Itu pun punya potensi yang luar biasa berbahaya. Ibadah kelima, saya mau share kepada orang-orang tua yang anak-anaknya sudah mulai teenager atau dewasa. Bagi saudara-saudara yang anak-anaknya masih kecil, catat aja. Siap-siap, one day saudara akan mengalami seperti ini. Apa yang saya sharekan pada malam ini. Tapi bagi saudara-saudara yang mulai mengalami ini, anak-anak sudah mulai teenager, sudah mulai belasan tahun, sudah mulai lirik sana, lirik sini. Ini buat saudara. Atau ada yang anak-anak saudara sudah mulai dewasa, udah mulai kuliah, bahkan sudah mulai kerja, bahkan sudah meninggalkan saudara. Artinya sudah menikah, saudara sudah keluar rumah. Ini buat saudara. Kita mulai. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Indah banget ayat ini. Ayat ini sangat powerful buat kita orang-orang percaya. Ayat ini bisa dipakai untuk segala sesuatu masalah dalam hidup kita sebenarnya. Kalau kita sedang dalam masalah, ingat segala sesuatu ada masanya. Termasuk masalah kita juga ada kadaluarsanya. Ada expired date-nya, saudara yang sedang lagi bergumul luar biasa, ingat masalah pun ada expired date-nya. Jangan terlalu cepat menyerah, jangan terlalu cepat untuk keep up, udahlah saya nyerah. Tidak, semua ada waktunya. Termasuk ayat ini untuk masalah parenting. Segala sesuatu ada waktunya. Masa mendidik anak, saudara, dari kecil, anggap aja umur 1, saudara, sampai umur 15 itu adalah masa-masa yang paling penting. Saya sampaikan ini tujuannya adalah saudara, bagi saudara yang memiliki anak, ingatlah prioritas hidup saudara. Kalau anak-anak saudara di area ini, prioritas hidup saudara harus set parenting di atas. Karena ada waktunya anak-anak itu sudah gak bersama-sama kita lagi. Bukankah tujuan kita membesarkan anak, mendidik anak, mengkasih ke sekolah anak-anak, memberikan semua apa yang kita berikan ilmu dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya mereka besar dan supaya mereka apa? Mandiri bukan?
Dan suatu saat mereka akan keluar dari rumah, bukan? Tujuan kita itu bukan? Apakah kita punya anak tujuannya supaya sama-sama kita terus? Enggak, bukan. Mazmur 127 ayat yang keempat dikatakan begini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak-anak digambarkan sebagai anak panah. Kita orang tua sebagai hero, sebagai pahlawan. Bayangin saudara, anak panah di tangan pahlawan. Suatu saat harus dilepas, bukan? Anak panah itu harus dilepas dari tangan pahlawannya. Bukankah itu tujuan kita memiliki anak? Suatu saat anak itu harus dilepas. Suatu saat anak-anak itu harus keluar dari rumah. Suatu saat anak-anak itu harus mandiri. Suatu saat anak-anak itu harus punya keluarga sendiri, bisa mandiri. Tujuan akhir dari pemilik anak, mereka mandiri. Bukan mereka bersama-sama dengan kita terus selama-lamanya, tidak. Saya paham sih, kalau waktu mulai kuliah, saudara, anak-anak kita mulai kuliah, mereka mau kuliah keluar dari kota kita, keluar dari negara kita. Aduh sedihnya luar biasa. Saudara yang belum mengalami, rasakan aja sedihnya. Atau saudara juga pernah mengalami kan, saudara meninggalkan orang tua karena harus kuliah ke sini, atau saudara harus kuliah keluar. Orang tua saudara sampai nangis-nangis. Saudara bisa rasakan kan? Nanti saudara akan rasakan itu juga. Saudara, waktu anak saya yang pertama mau sekolah di luar, saudara. Lalu teman saya cerita begini. Lihat nih Oke Eli ya, nanti kalau anaknya mau kuliah di luar, yang nangis bukan anaknya, yang nangis bapaknya, ngomong ke saya. Saya bilang enggak. Saya nggak mungkin nangis. Anak saya tahu dia akan keluar. Ya nggak apa-apa. Teman saya cuma ketawa. Lihat aja kok Eli nanti. Sebulan mau pergi saudara. Saya mulai. Hati saya bingung. Ini beneran yang mau pergi ya. Akhirnya kita anterin di sana. Waktu kita anterin. Saya mau pulang. Di satu hotel saudara. Kita berdoa dulu. Karena saya harus pulang dengan anak saya yang kedua. Istri saya harus nemenin dulu anak saya yang pertama itu untuk stay di sana. Saya udah kuat-kuatin hati saya. Saya bilang ke Gaby, sekolah baik-baik ya. Ini jauh banget dari Indonesia. Dedi sama Gisel mau pulang dulu. Baik-baik ya. Belum selesai kasih nasihat, saya udah nangis meraung-raung. Saya berdoa nggak selesai. Udah selesai, udah tinggal ya pelukan saudara. Dari hotel saya bawa mobil saudara sampai ke airport. Sepanjang jalan saya nangis terus. Sampai di bandara anak saya yang kedua masih kecil ngeliatin saya merah. Terus di pesawat saya nangis. Pulang ke Indonesia 3 hari saya nangis. Teman saya sampai kirim telepon, kirim WA. Dia mau menasihati saya sih. Dia kirim lagunya lagu zaman Disney itu Frozen. Let it go, let it go. Hati saya, kamu salah kirim lagu. Let it go, let it. Benar let it go ya. Saya nggak siap untuk let it go. Maksud teman saya sih baik menghibur. Saya kirim lagu. Saudara, ada saatnya kita melepas anak-anak kita. Berat sih waktu mau dilepas. Beratnya luar biasa. Kalau bisa saya pegangin terus. Tapi ingat saudara, tujuan kita sebagai orang tua, one day suatu saat anak panah ini harus dilepas. Persiapkan dari sekarang. Harus dilepas. Ada satu definisi dari Charles Swindoll, boleh tampilkan? Definisi apa pekerjaan seorang parent. Job of parent is to help his
or her children come to know themselves, grow to like themselves, and find satisfaction in being themselves. Tujuan kita sebagai orang tua supaya anak-anak tahu siapa dirinya, callingnya hidupnya dia. Dan dia bertumbuh sesuai dengan callingnya, sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan Tuhan ingin dalam hidupnya. Dan supaya dia suatu saat waktu sudah besar dia merasakan inilah hidup saya yang Tuhan taruh. Sesuai dengan panggilan, sesuai dengan keinginan. Sampai dia tanda kutip, dia begitu konten istilah zaman sekarang. Begitu puas akan dirinya. Begitu bersyukur atas dirinya. Karena apa? Karena ada pahlawan saudara yang mengarahkannya. Dan kalau kita udah lihat sasarannya, lepaskan. Berat sih, kalau bisa baru lepas pegang lagi. Aduh jangan kemana-mana. Saya kadang-kadang lucu juga ngelihat postingan orang. Nah jangan cepat-cepat gede ya. Ulang tahun, kalau anak saudara gak gede-gede bingung saudara. Tetap jadi baby ya. Kalau baby terus 5 tahun bingung loh saudara. Kita harus paham suatu saat persiapkan hati kita, anak-anak kita harus siapkan. Hati kita harus kita siapkan. Let go. Let go. Let go-nya tapi sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan tujuan hidupnya, sesuai dengan calling-nya, bukan sesuai dengan apa yang kita mau, apa tujuan orang tuanya. Dengar ya, dulu kita miskin, lu harus jadi orang. Sekarang setengah orang maksudnya. Enggak saudara. Tapi biarkan anak-anak kita bisa mendengar apa panggilan Tuhan atas hidupnya. Anak saya yang pertama jurusannya Early Childhood Education, pendidikan. Waktu dia mau masuk itu, saya cari informasi mengenai early childhood itu enggak banyak saudara. Akhirnya ketemu satu university, ya sudah masuk sini. Lalu saya ketemu dengan teman-teman, dengan orang, semua baik-baik ya, teman-teman saya baik-baik semua ya. Lalu tanya, anak lu sekolah apa jurusannya? Early childhood, sampai susah ngomongnya. Early childhood education, pendidikan untuk anak-anak yang balita lah kurang lebih, atau anak-anak kecil lah, seperti itulah. Lalu teman saya bilang, hah? Jurusan guru? Kalau itu calling anak saya, so what? Lalu bilang, kalau sekolah jadi guru gak usah jauh-jauh. Di sini aja ada. Dalam hati saya, kita bisa jadi begini karena guru. Jangan anggap enteng dengan education. Jangan anggap enteng dengan teacher. Saya mau sekolahkan anak saya lebih tinggi lagi kalau bisa. Supaya apa? Mendidik anak-anak. Mendidik seperti kita. Sulit sekali. Tapi karena saya tahu dia panggilannya di situ saudara. Hampir kali 10 orang kalau tanya kepada saya jurusannya apa? Guru. Guru? Guru lu bayar sampai mahal-mahal. Guru harus dibayar memang mahal. Tapi saya tahu itulah calling anak saya. Panggilannya. Dari SMA dia udah rindu banget di situ. Nah, kita sebagai orang tua arahin ke sana. Walaupun mungkin banyak orang gak sependapat. Saya bilang sama istri saya, kita lebih tahu anak kita. Kita lebih tahu panggilan anak kita apa. Jalankan, teruskan. Dan sekarang orang-orang baru pada tahu. Begitu pentingnya, ini udah lama sudah. Begitu pentingnya pendidikan pada masa anak-anak. Dan diperlukan orang-orang yang berdedikasi untuk mendidik itu. Tahukah saudara, para pendidik, gak semua latar belakangnya pendidik.
itu juga buat pelajaran buat kita bahwa karena kita orang-orang tua jarang sekali mengarahkan anak-anak kita sesuai dengan callingnya. Semua, kalau kita pebisnis, semua harus ikut sekolah bisnis. Kalau kita arsitek, semua harus ikut arsitek. Kalau kita apa saja, semua harus ikut. Enggak, saudara, biarkan mereka bertumbuh sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan talentnya, sesuai dengan intelijennya sendiri. Persiapkan hati kita untuk let go anak kita. Persiapkan anak-anak kita kalau sudah mulai dewasa, persiapkan hati kita untuk mereka boleh keluar. Kenapa sih kita kadang-kadang enggak rela? Karena gini, karena saudara kadang-kadang kita jadi kosong. Selama ini fokusnya suami dan istri, ini gambaran saudara ya. Kalau kita foto dan apa saja ini gambaran. Ini suami, anak, istri. Betul nggak? Ya. Anak jadi pembelah suami dan istri. Harusnya anak harus jadi pengembang keluarga. Suami, istri, anak. Mau anak 10 nggak apa-apa kiri kanan. Tapi yang penting di tengah-tengah suami dan istri. Posisi anak-anak bukan di tengah-tengah papa mamanya. Posisi anak-anak di kiri dan di kanan papa mamanya. Fokus kita sebagai orang tua adalah kepada pasangan kita. Bukan kepada anak. Suatu saat anak-anak kita harus let go. Harus kita let go. Keluar. Dan pada saat itu kadang-kadang kita menjadi kosong. Kenapa? Karena selama ini fokusnya kepada anak-anak. Anak-anak menjadi drive. Mau makan apa? Anak-anak yang nentuin. Mau pergi mana? Anak dulu nentuin. Mau makan, kalau mau makan, kamu mau makan apa nak? Anak, kamu mau makan apa? Kalau kamu gak suka kasih papa. Kamu makan apa? Habisin dulu, kalau gak habis mama juga mau. Karena anak-anak menjadi drive, menjadi utama dalam hidup kita. Sehingga kita gak siap untuk dia let go. Karena ini loh tujuan hidup saya semuanya. Karena kita lupa sebenarnya kita dengan pasangan kita jauh lebih utama. Kejadian 2 boleh tolong dibantu. Ayatnya Kejadian 2 ayat ke-24. Bisa tolong dibantu. Kejadian 2 ayat ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Titik. Bukankah ini adalah janji kita waktu menikah? Waktu kita menikah belum ada anak-anak, kita tidak berjanji setia kepada anak-anak. Kita berjanji setia kepada pasangan kita. Oleh sebab itu saudara, di masa seperti ini kalau saudara sudah menikah, fokus saudara adalah parenting saudara adalah yang paling utama kepada pasangan saudara dulu. Fokus kepada itu. Supaya kita siap hati kita. Suatu saat anak-anak kita akan meninggalkan kita. Tapi kita tidak kesepian, kita tidak kehilangan tujuan hidup. Kita tidak kehilangan semangat hidup. Kita tidak kosong karena kita fokus kepada pasangan. Siapkan hati kita, saudara. Kenapa ada yang gak siap juga anak-anak untuk di let go orang tua, untuk melet go anak-anak. Karena mungkin selama ini anak itu menjadi objek penderita, saudara. Kalau mereka gak ada yang dimarahin lagi dong. Kalau mereka keluar, gak ada lagi yang diomelin. Gak ada yang lagi dicerewetin. Mereka bukan objek. Persiapkan hati kita untuk suatu saat anak-anak kita lepaskan. Pada masa-masa seperti ini, melepas anak keluar dari sarang. Yang pertama, persiapkan hati kita untuk let go anak-anak kita. Hati kita siapkan. Yang kedua, saudara, menemani anak-anak pacaran. Kalau anak-anak saudara sudah mulai dewasa, sudah memang waktunya, sudah mulai senang kepada lawan jenisnya, temani
anak-anak saudara pacaran, artinya bukan kemana-mana saudara ikut, bukan. Lu mau pacaran? Gue ikut dong. Enggak, ya ini mami gimana sih ya. Atau mau kemana Pak? Pasang CCTV? Enggak, bukan itu maksudnya. Menemani artinya saudara waktu mereka senang, mulai tertarik, tentu mungkin udah kuliah, udah mau akhir, ya mau SMA akhir atau kuliah, mulai ada setrum-setrum dengan lawan jenis. Dia cerita ke papa mamanya, jangan dibilang gini, dosa lu, ya. Lu masih kecil udah senang-senang. Kuliah gak kecil saudara. SMA gak kecil. Ya mereka sudah natur untuk seperti itu. Tapi kita temani mereka. Kita menjadi teman think tank, menjadi teman curhat. Kenapa anak-anak gak mau curhat sama kita? Karena kita didengar, udahlah anak kecil tahu apa. Udah gitu-gitu nanti tahu sendiri. Akhirnya dia cari tahu hal seperti itu di lain tempat. Jangan salahkan anak-anak kita kalau dia taunya macam-macam. Karena bukan dari kita. Buka hati kita sebagai teman buat mereka. Pertama kali anak saya mulai ada yang ngejar-ngejar tahu kan saudara ya. Bukan dikejar-kejar gitu. Dia langsung WA saya, waktu itu masih zaman BBM, panjang sekali. Saya kaget nih, biasa BBM gak segini panjang banget, dia cerita terus. Tapi itu menyenangkan buat saya dan istri saya, bahwa dia terbuka dengan kita juga dengan senang hati kita cerita. Nah, tapi ada toolsnya saudara ya, tools untuk menemani teman-teman, menemani anak-anak kita waktu pacaran. Dan tools ini juga bisa dipakai buat saudara-saudara yang belum menikah untuk mencari pasangan. Boleh. Ya, jadi ini dua-dua deh. Tools ini saya sebut dengan 7F checklist. 7F. Jadi bagi saudara sebagai orang tua, kalau saudara menemani pasangan anak-anak saudara mulai pacaran, ajak ngobrol 7F ini. Ajak ngobrol 7F ini. Ya, yang pertama, F pertama, tanya ini. Faith. Begini ya, ini checklistnya jangan saudara ketik, isi checklistnya, bukan begitu saudara ya. Ya, kasih skor 1 sampai 10, berapa? Kalau jeblok gak boleh jadian, bukan begitu saudara ya. Tapi tanya, sebutlah namanya siapa ya. Di mana? Ketemu di gereja Dedi, ketemu di gereja Mami gitu ya. Kasih tahu ya. Kasih tahu. Di gereja enggak semua rohani. Di gereja enggak semua artinya sudah aman-aman. Orang yang ketemu di gereja, dengarkan ini. Harus diuji oleh waktu. Jangan silau dengan, saya ketemu di sini, saya ketemu di sini. Puji Tuhan, itu titik awal yang bagus. Tapi semuanya harus diuji oleh waktu. Apa yang dia katakan di publik, benarkah yang terjadi di private? Faith bukan soal, dia ke gereja, dia ikut ini. Puji Tuhan semua itu. Itu adalah titik awal. Tapi tanya lebih dalam. Sudah percayakah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah dia percaya tentang sekali menikah untuk selamanya? Apakah mereka percaya tentang baptisan? Apakah dia percaya Alkitab sebagai firman Tuhan? Saudara, tapi nanya jangan begitu ya, jangan saudara. Ini saya akan sampaikan jangan saudara praktekkan itu kemana. Coba ya dengar ya. Apakah dia percaya Alkitab? Gemeter anak saudara. Ya ini kan saya paham ya. Ceritakan faith-nya. Gimana pengalaman dia sama Tuhan? Boleh gak cerita? Kenapa kamu tertarik sama dia? Faith. F yang kedua, family. Family matter.
Tanya keluarganya. Apalagi kita orang-orang timur. Saudara. Jangan berkata, oh udah menikah, ya menikah kita sendiri yang penting. Keluarga enggak urusan sendiri-sendiri. Tidak. Apalagi orang timur, kita pasti akan ketemu, kita pasti akan reunian, kita pasti akan sering ketemu. Keluarga penting. Tanya dari mana? Oh itu kakaknya siapa, adiknya siapa, papa mamanya gimana? Tanya itu. Boleh dong Dedi kenalan, boleh dong mami kenalan sama. Oh, tanya tentang family-nya, ajak ngobrol ini. Anak-anak tuh senang banget dia akan cerita. Dia akan bebas. Kita jangan judge. Gak boleh ini, gak boleh. Dengar aja. Boleh atau tidak boleh lihat, nanti akan soal waktu. Yang ketiga, finance. Tentunya saudara ini bukan soal jumlah uang, bukan. Ini adalah sikap terhadap keuangan, sikap terhadap pekerjaan, sikap terhadap uang yang kecil, sikap terhadap mengelola kepercayaan, itu maksudnya. Apakah orangnya boros dan sebagainya, apakah orang itu suka semangat bekerja, tanya. Bagaimana tentang mengelola keuangannya, siapa yang akan mengelola dan sebagainya. Yang berikutnya yang keempat, friends-nya, teman-temannya. Tanya. Siapa teman-temannya, hangout-nya gimana. Karena dari teman-temannya kita biasanya bisa mendeteksi bagaimana orangnya. Pasti, saudara. Jadi saya paling suka tuh waktu anak-anak SMA suruh mainnya ke rumah. Main. Main di rumah, mau belajar di rumah. Go ahead. Sebenarnya tujuannya kita sih berdua sebenarnya mau mantau yang mana yang benar. Friends ya. Yang berikutnya saudara yang kelima, future. Apakah seorang ini berpikir jangka panjang? Apakah cuma ya senang-senang aja? Yang penting happy aja sekarang. Apakah orang ini berpikir tentang pernikahan? Karena orang yang berpacaran serius akan berpikir untuk menikah. Berpikir untuk ke depan. Future penting. Nah, face juga penting. Faith-nya hebat mami. Family-nya baik banget. Finance orangnya, sikap kerjanya, aduh mantep banget. Teman-temannya luar biasa. Tapi face-nya mami. Jeblok mami, gimana mami? Kalau mami yang baik bilang. Tapi kalau kamu suka, kamu bisa toleransi dengan face-nya. Go ahead. Tapi maksudnya adalah face itu matter, saudara. Ya jangan mengatakan, oh gak penting. Yang penting dia orang ini. Saudara tiap bangun pagi ngeliat face, saudara. Ya, artinya memang relatif, tapi bagi saudara ini adalah yang paling saya nyaman buat hidup saya sampai selama-lamanya. Face penting. Yang terakhir, fun. Aduh, Dedi orangnya udah mantap semua 6F ini. Cuma kakunya luar biasa. Lucu tidak? Kalau lucu entah saudara marry sama stand up comedy. Tapi enteng gak ngeliat kehidupan ini? Apa orangnya berat banget? Saudara? Apakah bisa melihat ada sisi-sisi yang jenaka, sisi-sisi yang penuh dengan keindahan? Itu adalah fun, saudara. Saudara ngeliat hidup ini, saudara ngeliat keras, ngeliat hidup ini ngeliat berat, apakah ngeliat hidup ini menyenangkan? Itu fun bagian. Hidup ini seharusnya saudara penuh dengan ekspresi, penuh dengan art, penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Itulah fun maksudnya. Kalau saudara ketemu dengan pasangan saudara ini, bagi saudara yang sedang mencari pasangan, saudara tadi adalah riang, penuh dengan sukacita, ketemu dengan pasangan saudara, akhirnya setelah 5 tahun pacaran saudara menjadi tidak fun, mungkin ada sesuatu ada kesalahan dalam
masalah teman hidup saudara. Saudara ketemu dengan pasangan, seharusnya hidup saudara menjadi lebih fun. Indahnya luar biasa. Ini buat parent yang sudah memiliki anak yang sudah dewasa. Temani anak-anak kita waktu pacaran. Waktu mulai. Kenapa ini begini penting? Kenapa ini saya sampaikan? Karena saudara, pilihan anak kita, pasangan anak kita, dengan siapa dia yang married, itu sangat menentukan kebahagiaan anak kita selanjutnya. Pendidikan enggak masalah, pekerjaan tidak gitu masalah. Tapi ketemu dengan pasangannya sangat masalah menentukannya bahagia atau tidak di kehidupan selanjutnya. Saudara waktu mereka pacaran, saudara jangan anggap enteng, biarin aja pilih sama siapa aja, biarin aja. Udah gede ngerti sendiri, tidak. Karena itu sangat menentukan sisa hidup mereka, bahagia atau tidak bahagia. Dan juga menentukan kebahagiaan orang tua saudara dan saya. Kalau dia salah merit, saudara boleh bangga dengan pendidikan anak saudara. Boleh bangga, lihat kuliahnya, saudara bangga sekali dia lulus. Boleh. Tapi kalau dia salah nikah, kita akan menangis sepanjang masa, saudara. Dan saya udah melihat begitu banyak orang yang tadi happy, senang, konten dengan dirinya, orang yang penuh dengan semangat, salah menikah, salah cari pasangan. Menyedihkan sekali, saudara. Kita bimbing anak kita, tujuannya adalah untuk itu. Saudara, saya sampaikan ini, saya dan istri saya juga punya PR. Sama, saudara. Dan bukan berarti anak sudah besar, tidak. Dan saya juga masih punya generasi berikutnya, anak cucu saya. Sama. Karena saudara lihat begitu banyak kebahagiaan. Saudara dengan siapa saudara menikah, sangat-sangat menentukan kebahagiaan saudara. Sangat. Dan itu biarlah saudara, kita bimbing anak-anak kita. Kita ambil waktu serius, doakan, diskusikan, bimbing dengan mereka. Arahkan, supaya mereka menemukan teman yang sejati, teman yang benar, teman yang punya future, teman yang takut Tuhan, teman yang fun, teman yang sungguh-sungguh membangun kehidupan mereka. Kebahagiaannya buat mereka, juga buat kita. Saya hanya bilang kepada anak-anak saya, kalau kamu rukun, Gaby dengan suaminya Jonah rukun, Giselle nanti dengan pasangannya rukun, dengar ya saya bilang, Daddy Mami tutup mata dengan bahagia. Bukankah itu semua sama dengan saudara? Panggilan kita sama bukan sebagai orang tua? Hal yang ketiga, waktu saat melepas anak-anak keluar dari sarang. Yang pertama, persiapkan hati kita untuk let go. Yang kedua, temani anak-anak kita waktu pacaran. Yang ketiga, siapkan bulan madu lagi. Anak-anak sudah besar, sudah bisa mandiri, mungkin sudah bekerja, bahkan mungkin sudah kuliah, bukan sudah punya keluarga sendiri. Kalau saudara di rumah tinggal berduaan lagi, ini waktunya bulan madu lagi. Ini adalah babak kedua. Kemarin saya sharing di CG senior saudara. Saya bilang 50 tahun ke atas adalah masa senior. Kita punya CG senior. Ini sekalian promosi saudara ya. Ya bagi saudara yang sudah 50 tahun ke atas kita punya CG senior. Dan kenapa 50 tahun ke atas kalau hidup kita dibagi dua, 50 tahun pertama dan 50 tahun kedua. 50 tahun pertama itu adalah babak pertama. Saudara saya mau tanya, kalau nonton bola saudara, lebih seru babak pertama apa babak kedua? Babak kedua.
babak kedua lebih seru. Saya katakan kepada CG, teman-teman senior, babak kedua lebih seru. Kita orang-orang yang udah 50 tahun adalah orang-orang yang lebih seru daripada teman-teman kita yang masih muda-muda. Lebih seru. Kita adalah orang-orang babak kedua. Saudara, ada istilah di dunia ini, ada satu istilah namanya emptiness. Boleh buka? Apa itu emptiness? Emptiness adalah suatu sindrom, satu istilah yang menggambarkan perasaan sedih. Kenapa sedih? Ya karena anak-anak sudah besar semua. Kosong, kenapa kosong? Karena memang kamarnya kosong, karena kamar anak sekarang udah kosong, saudara ya. Ya, kosong karena memang secara rumah, kalau kita punya rumah dulu ramai, sekarang kosong atau hampa. Ya, karena sudah tidak lagi ada fokus biasanya kepada anak-anak. Yang kerap dialami para orang tua saat anaknya meninggalkan rumah, misalnya untuk menempuh pendidikan di luar kota atau menikah. Ini memang istilah yang umum di dunia ini. Orang tua yang anak-anaknya sudah dewasa, sudah meninggalkan mereka, sudah keluar rumah, sudah punya keluarga sendiri. Mereka seperti kosong. Emptiness itu adalah sarang yang kosong. Di dalam tinggal berdua lagi. Si papa dan mama, suami dan istri kadang-kadang kosong. Tapi saudara, saya baca di Alkitab, orang-orang yang sudah tua, sudah umur 50 ke atas, tidak pernah diceritakan merasakan kekosongan hidupnya. Abraham pada umur 75 tahun, dia menerima tantangan daripada Tuhan untuk memulai suatu perjalanan yang baru. Abraham bukan orang gak punya. Abraham sudah punya segala-galanya. Tapi dia memilih untuk jalan yang baru. Jalan yang tidak menentu. Sesuatu yang baru dibandingkan dengan kenyamanan. Dia gak pernah terdengar. Dia tidak pernah ada ditulis merasakan kekosongan dalam hidupnya. Musa pada umur 80 tahun menerima panggilan yang luar biasa, tantangan daripada Tuhan. Dia harusnya sudah bisa tenang-tenang di Midian. Dia sudah punya usaha di sana. Dia sudah punya keluarga di sana. Dia sebenarnya sudah punya tenang-tenang. Dia bisa santai-santai aja. Tapi umur 80 tahun dia menerima tantangan baru daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel. Keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dia memilih jalan yang tidak nyaman, memilih jalan yang baru, memilih jalan yang tidak menentu dibandingkan dengan kenyamanan. Tidak pernah terdengar cerita atau tertulis bahwa Musa mengalami emptiness. Nuh baru memulai panggil. Memang umurnya tua sekali Nuh. Ya, tapi saya convert, saya hitung dengan convert dengan umur sekarang yang sekarang kita paling tinggi mungkin 120 tahun. Pada zaman itu bisa sampai 900-an. Saya convert. Kira-kira Nuh mendapatkan panggilan yang baru pada umur 50 tahun. 50 tahun dia membangun satu batra. Memang dia siapa? Emang dia tukang kapal? Dia gak punya pengalaman itu. Tapi di umur sekian dia menerima tantangan daripada Tuhan, menerima panggilan daripada Tuhan, memulai sesuatu yang baru yang dia tidak punya pengalaman apa-apa. Dia memilih itu daripada dia tenang-tenang saja. Saudara semua, orang-orang yang ada di Alkitab kita, tokoh-tokoh di Alkitab, waktu pada masa tuanya tidak pernah terdengar, tidak pernah merasakan kekosongan dalam hatinya, tidak pernah tertulis di Alkitab mereka merasakan emptiness. Tidak. Kenapa? Karena dia terus berjalan dengan panggilan demi panggilan. Mereka sibuk dengan menjalankan rencana Tuhan. Mereka sibuk melihat fokus lagi dengan visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Mereka sibuk itu. Pesan buat kita semua pada sore hari ini, saudara. Bagi saudara-saudara yang sudah cukup mature, sudah matang sebagai orang tua, sudah dewasa anak-anak kita, mungkin sudah pada besar, siapkan hati kita untuk melepaskan mereka.
Jangan mengikuti mereka terus. One day mereka punya keluarga, dorong ke sana. One day mereka bisa mandiri, support mereka. Yang kedua, persiapkan saudara, anak-anak kita memiliki pasangan hidup yang benar. Temani mereka, jadilah sahabat mereka, menjadi teman obrolan buat mereka. Yang ketiga saudara, persiapkan hati kita untuk memulai sesuatu yang baru lagi. Yang Tuhan sudah persiapkan buat kita, orang-orang yang di masa senior. Tuhan Yesus memberkati. Making disciples, transforming lives.